saya turut berduka cita pada kondisi Indonesia pada saat ini, di mana masih banyak anarki untuk menyampaikan pendapat. Semoga kita warga Indonesia bisa lebih bijak, bisa lebih sabar dalam menghadapi kondisi dan keadaan kita. Indonesia saat ini memang sedang mengalami ujian besar. Ya, kerusuhan terjadi di mana-mana. Saya sebagai anggota Garuda dan Pergerakan Perempuan, harapan saya kita berusaha sedang melakukan pergerakan kemanusiaan dan perdamaian dengan cinta, dengan kasih, agar kita bisa menyalakan harapan kita untuk bangsa kita. Kondisi Indonesia pada saat ini yang kita semua tahu bagaimana media menampilkan itu semua cukup tidak baik, dan tentu ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita semua. Sebenarnya ada apa? Tetapi di balik itu semua, saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk bisa berpikir dengan baik, untuk bisa memberikan penilaian dengan baik, tidak mencerna secara langsung apapun yang didengar, apapun yang dilihat, tetapi cobalah untuk berpikir secara mendalam dengan analisis bahwa itu semua pasti memiliki sebab. Oleh karena itu, mari untuk kita tidak terprovokasi, mari kita berpikir dengan baik, melihat dengan bijaksana, dan kemudian memutuskan dengan baik apa yang harus kita lakukan. Semoga kita damai selalu. Kami menghimbau kepada semua elemen masyarakat untuk kita banyak-banyak berdoa, karena senjata utama kita adalah doa. Insya Allah doa yang kita panjatkan dengan tulus dan ikhlas untuk kemajuan bangsa, untuk keadilan bangsa Indonesia akan didengarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Tuhan kita semua. Keprihatinan kami pada kondisi ini, kami berharap bahwa semua peristiwa kericuhan dan carut-marut yang terjadi di negeri ini berakhir dengan damai. Masing-masing pihak kami harapkan untuk bisa merendahkan hati dan saling berbicara secara hati dan manusia, bahwa kemanusiaan, perdamaian menjadi kunci utama dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Kami sebagai perempuan yang berbicara atas nama perdamaian dari lintas agama ingin sekali menyampaikan bahwa sesuatu itu harus diselesaikan dengan hati dan dialog dari hati ke hati agar semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Keprihatinan ini juga mendorong kami kaum perempuan untuk lebih berbicara secara keras tentang perdamaian, dan kami yakin bahwa sesuatu yang kita perjuangkan dengan pikiran dan hati yang baik akan berujung pada cita-cita yang baik pula. Indonesia damai, itu harapan kami. Bagaimana kemudian mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari bersama teman, saudara, dan semua yang terlibat untuk lebih merasakan kedamaian di hati. Indonesia damai, harapan kami perempuan juga akan membawa perdamaian sebagai agen perdamaian di dalam kondisi yang konflik yang terjadi di Indonesia. Salam perdamaian. Menghadapi situasi saat ini, kita harus lebih sabar dan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain, dan lebih bijak menghadapi agar kita tidak tersulut dengan situasi saat ini. Harapannya yaitu kita harus lebih empati sama orang lain. Semoga situasi segera pulih dan kembali normal. Akhir-akhir ini beberapa kabar atau isu-isu terkait dengan kondisi Indonesia sangat masif terjadi. Di tengah dinamika di Indonesia hari ini, perempuan, saya sebagai perempuan, tidak lagi hanya sekedar menjadi penonton. Kami melihat dengan mata yang jernih, ketimpangan masih ada, subordinasi masih banyak, dan keadilan kadang berjalan tertatih. Namun perempuan justru tumbuh menjadi penumpang. Kami percaya perubahan tidak lahir dari kekuasaan semata, tetapi dari keberanian merawat kehidupan sehari-hari, mendidik, bekerja, sehingga menyalakan solidaritas.
Seperti ibu yang menjaga rumah tangga tetap hangat, menjadi subsidi agar industri tetap berjalan, perempuan menjaga bangsa ini agar tidak kehilangan arah. Menyikapi kondisi Indonesia hari ini, perempuan harus berdiri tegak, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk generasi yang akan datang. Karena setiap langkah perempuan adalah cahaya kecil yang bila disatukan mampu menerangi jalan bangsa.